COVID-19 masih bersama Dr. Martin di sini, spesialis penyakit dalam, dan kita akan langsung terima telepon. Sudah ada penelpon yang tersambung bersama kami. Yang pertama ada Pak Dika di Tangerang. Selamat pagi, Pak Dika. Selamat pagi. Pagi, Pak Dika. Silakan Pak, ada pertanyaan apa seputar COVID-19 ini? Yang saya mau tanyain seputar COVID-19, masalah pembiayaan. Kalau orang yang terkena COVID-19 itu, biaya ditanggungnya oleh pemerintah atau dari pasien tersendiri? Oke, baik. Mengenai prosedurnya, mungkin nanti akan dicoba dijawab oleh Dr. Martin sesuai dengan prosedur yang diketahui. Adakah pertanyaan mengenai virus ataupun penyakitnya sendiri? Kalau tanda-tandanya seperti batuk gitu, Ya. lebih sinkronnya kemana ya? Oke, tadi sebenarnya ada pertanyaan yang sama juga. Oke, nanti kita akan sedikit saja merangkum lagi. Terima kasih Pak Dika di Tangerang. Kita langsung ke penelpon kedua, ada Pak Syahril di Jakarta. Selamat pagi Pak Syahril. Selamat pagi, Pak. Pagi Pak Syahril. Silakan Pak Syahril, ada pertanyaan apa untuk dokter? Hampir setiap pagi dan sore, 2 kali satu hari itu menyemprotkan jenis disinfektan, gitu ya, yang biasa jual di mas. Ya, ini pertanyaan saya. Halo Pak Syahril, mohon maaf teleponnya agak putus-putus. Pertanyaan apa tadi Pak? Saya ulangi lagi. Ya. Itu hampir setiap pagi, sore 2 kali itu menyemprotkan jenis disinfektan. Menyemprotkan di rumah atau? Di rumah. Oke. Pegangan sesuai dengan gagang-gagang. Oke. Atau kan ya, atau di listrik atau apa segala ya. Pertanyaan, apakah itu membahayakan nggak? Dan ya begitu ya, itu yang pertama. Oke. Yang kedua, yaitu biasa memakai obat anti malaria. Masalah tidak ya dulunya ya, tapi sudah yang saya setiap hari itu boleh kalau ada kanker. Nah, apa boleh? Pak Syahril, mohon maaf, pertanyaan pertama sudah kita tangkap, tapi yang kedua ini terlalu putus-putus teleponnya. Jadi kita akan coba jawab untuk pertanyaan yang pertama tadi. Mohon maaf, kami tidak bisa mendengar pertanyaan keduanya. Kita langsung lanjut ke penelpon berikutnya, Pak, dengan Christine di Bogor. Selamat pagi. Selamat pagi, Christine. Ya. Dokter Martin, saya masih jawab dengan Dokter Martin ini. Saya mau tanya, di praktek mandiri, terkadang kan sulit mendapat APD. Nah, selama ini di tempat praktek saya lakukan prosedurnya, jarak pasien, dan sebagainya. Apakah harus dalam praktek mandiri itu, yang memang tentunya jumlah pasiennya tidak seperti UGD, harus memakai APD? Begitu dok. Ya, salam sejawat dok, saya Dokter Christine. Ya. Oke, Dokter Christine. 80 dokter ya. Bogor, baik, terima kasih. Ini rekan sejawatnya Dokter Martin. Kita akan langsung jawab. Saya nggak tahu untuk pembayaran apakah dokter akan bisa menjawab hal tersebut atau baik tidak sharing apa yang selama ini dilakukan. Ya, kalau di rumah sakit rujukan ya, memang itu ditanggung pemerintah saya tahu ya. Kalau DKI kalau itu gubernur kita pernah menyatakan bahwa biaya yang positif ya. Biaya oleh pasien yang dirawat di rumah sakit rujukan terutamanya akan ditanggung oleh pemerintah. Tapi yang non rujukan karena kasus banyak, nah ini mungkin kelihatannya kalau saya sendiri kurang tahu ya kalau masuk non rujukan ya, mungkin masih ditanggung dalam kenyataan ditanggung oleh pasien sendiri ya. Oke, nah itu mungkin memang bukan di ranah Dr. Martin, tapi terima kasih sudah berbagi selama ini bagaimana yang dilakukan. Gejala batuk tadi sebenarnya sudah kita bicarakan, Pak Dika, tadi dikatakan kalau hanya batuk, memang harus dilihat lagi perkembangannya ke depannya dalam hitungan hari, dok ya. Apakah memburuk gitu dok ya? Iya. Oke, kita ke pertanyaan dari Pak Syahril. Pak Syahril ini menyemprot disinfektan 2 kali sehari di rumahnya, apakah berbahaya dok? Disinfektan, jadi itu pada orang-orang yang mempunyai kecenderungan misalnya alergi sama desinfektan, dia bisa menimbulkan gejala batuk-batuk, asma akibat paparan zat tersebut ya. Justru yang mungkin dia akan tertipu itu diduga gejala corona karena sesak nafas atau batuk gitu ya. Jadi pada saat penyemprotan ya mesti diperhatikan keluarga-keluarga yang punya riwayat alergi atau apa mesti menghindari semprotan itu. 2 kali sehari perlukah atau 1 kali atau mungkin 1 kali seminggu atau bagaimana sebenarnya? Ya sebetulnya
sehari sekali sudah cukup ya Pak. Sehari sekali sudah cukup ya. sebenarnya. Kalau di perumahan-perumahan bahkan nggak sekali, mungkin dalam beberapa hari sekali ya, sekali semprot, nggak tiap hari. Nggak tiap hari ya. Sekarang yang lagi ramai mengenai penyemprotan disinfektan ke badan. Nah itu bagaimana dok? Ke badan. Yang penting sih area badan yang terbuka ya, yang terbuka. Yang penting yang paling sering kontak kan biasanya tangan ya. Tangan, bahkan ada yang wajah juga. Umumnya tangan yang kontak, karena dia kontak langsung. Jadi yang penting cuci tangan. Oke, tidak perlu sampai seluruh badan. Oke. Cuci tangan. Berbeda dengan mungkin pembersih hand sanitizer atau antiseptik, itu lebih aman kah? Ya, itu lebih aman, Oke, dibandingkan dengan disinfektan. Ya. Oke, baik, kita ke yang penelpon terakhir tadi, rekan sejawatnya tadi Bu Christine yang juga praktik mandiri begitu. Perlukah dokter praktik mandiri ini juga menggunakan APD, dok? Ya. Jadi selamat pagi Dr. Christine. Jadi terima kasih pertanyaannya ya. Jadi karena penyakit ini kan sudah cukup banyak di masyarakat ya. Jadi kadang-kadang kita sulit membedakan ini penyakit yang infeksi atau bukan. Ya. Jadi memang kalau saya pribadi ya untuk saat ini kalau kita praktek memang mesti pakai APD yang memadai ya. Paling tidak karena kita berkomunikasi memeriksa pasien ya. Sebaiknya kita udah pakai APD yang N95. N95 yang memang memang dia diperuntukkan untuk mencegah ya droplet dari pasien yang terinfeksi COVID. Kemudian kita pakai sarung tangan karena mencegah penularan secara kontak. Kemudian kita pakai tutup kepala. Kepala yang menutup wajah. Tutup kepala ya. Kemudian mata juga kita pakai kacamata Google ya, dan baju juga baju cover. Jadi untuk saat ini memang kita harus proteksinya harus maksimal, karena pasien kadang-kadang tidak mengerti dia sakitnya keluhan apa, tahu-tahu dia ada infeksi. Lebih aman seperti itu. Oke, baju cover itu apakah seperti APD yang kita lihat di Wisma Atlet begitu? Tapi harus tidak APD lengkapnya. Gitu? Hanya pelindung cover all aja. Oh, jadi tidak perlu sampai sampai kayak itu enggak. Seperti hazmat itu tidak perlu ya. Tapi ada langkah yang lebih yang harus dilakukan saat ini untuk tidak seperti yang umumnya kita pakai. Kalau umumnya kan pakai masker biasa, tangan terbuka. Sekarang nggak bisa, harus. Sekarang ini kasusnya sudah cukup banyak. Pasien juga kadang-kadang tidak mengerti ya, keluhannya apa. Jadi kita mesti proteksi lebih lengkap ya. Untuk dokter-dokter yang praktik mandiri. Ya, jadi paling N95, tutup kepala, kacamata Google, handscoon, sama cover. Menjadi minimum lah itu ya. Ya, itu udah bisa mencegah supaya kita. Oke, baik. Dr. Martin, terima kasih banyak sudah hadir di Tanya Jawab COVID-19 di Sapa Indonesia Pagi. Semoga terus dalam keadaan sehat juga, karena dokter juga terus berpraktik juga ya, dok. Terima kasih banyak sekali lagi, Dr. Martin. Kita akan kembali lagi di Sapa Indonesia Pagi. Terima kasih bagi Anda yang sudah menelpon maupun mengirimkan pertanyaan. Anda masih bisa mengirimkan pertanyaan untuk kami jawab di Tanya Jawab COVID berikutnya besok.